Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Air Penglaris. Cerita pada kali ini merupakan cerita yang ditulis oleh Mbak Nafila, dan Mbak Nafila sendiri merupakan salah satu tim dari channel Ngulik Misteri. Jadi, apabila kalian penasaran juga dengan channel Ngulik Misteri, kalian bisa tuh kunjungi channel Ngulik Misteri, dan linknya ada di kolom deskripsi video kali ini. Untuk cerita pada kali ini, yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah pengalaman Bu Lilis yang pernah menggunakan jasa dukun. Sebelum jualannya itu bangkrut, Bu Lilis disarankan oleh temannya untuk mencari salah satu cara atau ikhtiar kepada dukun. Bu Lilis pun mengiyakan saran itu karena keadaan toko pakaiannya memang kurang ramai, sementara kebutuhan hidup yang di bulan tersebut sangat banyak. Sehingga mau tidak mau Bu Lilis mengikuti saran dari temannya untuk lari ke salah satu dukun. Berharap dengan bantuan dukun itu, dagangan bisa laris terjual dan memenuhi kebutuhan untuk beberapa bulan yang memang sudah menjadi target, sudah menjadi kebutuhan mutlak harus dipenuhi, dari kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anaknya, biaya rumah sakit suaminya. Hal itu yang membuat Bu Lilis seperti orang yang hilang akal, tapi dia masih berusaha berjuang bagaimana caranya agar dia bisa menutupi hutang-hutangnya sekaligus bisa mencukupi kebutuhan beberapa bulan ke depan. Singkat ceritanya, Bu Lilis pun yang sudah sampai ke dukun, dia ini kemudian disuruh untuk melakukan ritual, tapi hal itu tidak dilakukan di tempat sang dukun, tapi di tempat berjualannya, yaitu di tokonya Bu Lilis. Bu Lilis ini disuruh ritual dengan cara menyebar air atau menciprat-cipratkan air yang sudah dibacakan mantra oleh sang dukun itu. Mantra itu seperti memanggil jin agar dagangannya Bu Lilis ini ramai pembeli. Dan hasilnya memang benar. Setelah beberapa hari mencipratkan air yang sudah dibacakan mantra, pelanggan konsumen baru kemudian berdatangan. Dalam 1 minggu kebutuhan untuk 1 bulan itu terpenuhi. Rasa terima kasihnya pun kemudian disampaikan kepada temannya. "Mbak, makasih ya mbak udah bantu saya. Dagangan saya bisa laku dan sekarang udah banyak pelanggannya nih. Makasih banyak ya mbak." Sembari memberi beberapa lembar uang yang sudah ditaruh di dalam amplop putih untuk temannya sebagai rasa bentuk terima kasih. Karena berkat bantuan temannya itu, Bu Lilis bisa mencukupi semua kebutuhan-kebutuhannya. "Ah enggak bu, saya ikhlas mengantarkannya. Udah terima aja. Itu enggak seberapa dibandingkan saya yang kemarin waktu itu masih dalam keadaan terpuruk dan belum bisa memberikan lebih kepada sampean mbak." "Ya sudah, kalau begitu saya terima kasih ya." Ritual itu dilakukan setiap kali Bu Lilis membuka toko. Dari rumah Bu Lilis kemudian membawa botol air mineral yang dari dukun itu, dan setiap minggu sekali Bu Lilis ini harus datang ke dukun meminta 1 botol air mineral. Karena dalam 1 minggu air itu sudah habis. Bagi orang tidak tahu, mengiranya itu hanya sebatas botol minum biasa, namun kenyataannya itu adalah sebuah air penglaris. Ritual tersebut terus-menerus dilakukan sampai hampir 1 tahun lamanya. Hampir 1 tahun lamanya kondisi suaminya pun juga sudah sembuh, segala kebutuhan tercukupi, hutang juga terlunasi. Selama 1 tahun inilah hasil dari toko yang dikelola oleh Bu Lilis ini dikenal di lingkungan pasar pada kala itu, yang memang terkenal dengan dagangannya yang benar-benar sangat laris, murah dan juga berkualitas. Orang mengira pada kala itu ya larisnya tokonya Bu Lilis itu
bukan karena penglaris atau bantuan dari dukun, dan yang tahu hanya satu temannya yang sudah mengantarkannya. Maka dari itu, Bu Lilis selalu memberikan uang setiap bulannya untuk tutup mulut agar orang-orang ini tidak tahu, agar mereka mengira kalau larisnya tokonya Bu Lilis itu karena kualitas dan juga harganya yang murah. Padahal Bu Lilis menjualnya terbilang mahal karena ia mendapatkan laba yang lumayan cukup besar. Dari hasil 1 tahun, ya ia bisa merenovasi rumah, bisa membeli motor buat anaknya yang sudah kuliah. Segala keperluannya dapat dibelinya. Akan tetapi, ada satu kejadian yang membuat Bu Lilis ini sakit hati dan juga kecewa. Bahkan bisa dibilang frustasi karena ada satu kejadian saat dia harus menyerahkan salah satu anggota keluarganya yang akan dijadikan tumbal sebagai pengganti atas apa yang sudah dihasilkan selama 1 tahun. Bu Lilis diberitahu atau ditemui oleh sesosok yang menyeramkan yang datang lewat alam mimpinya. Mimpi itu datang bukan cuma sekali atau 2 kali saja, tapi 1 minggu itu bisa 3 kali mimpi itu datang. Dan yang paling membuat Bu Lilis takut itu karena di minggu keempatnya, setiap hari mimpi itu selalu menghantuinya, yang dimana Bu Lilis harus menyerahkan salah satu anggota keluarganya. Sosok yang menemuinya itu adalah sosok jin yang sudah membantu Bu Lilis selama ini untuk mendapatkan kekayaan lewat media air penglaris dari si dukun. Di balik laris tokonya, yaitu toko pakaiannya itu, Bu Lilis ada tanggung jawab, ada timbal balik yang harus dipertanggungjawabkan. Dan anaknya sebagai media pengganti dari apa yang sudah jin itu berikan. Bu Lilis yang tidak tahu menahu tentang dunia perdukunan, tapi karena waktu itu pikirannya sudah kalang kabut, akhirnya dia terjerumus ke lembah setan dan harus menanggung akibatnya. Setelah mimpi itu datang sampai 10 kali berturut-turut selama 1 bulan penuh, mimpi itu kemudian diceritakan kepada suaminya. Suaminya yang mendengar cerita dari Bu Lilis ini sontak saja kaget. Dia kemudian tidak menyangka kalau istrinya itu nekat pergi ke seorang dukun. Mimpi apa sebenarnya itu, Bu? Di dalam mimpi itu, kalau ibu harus menyerahkan bapak atau anak-anak sebagai gantinya, Pak. Ibu takut, Pak. Ibu tidak tahu kalau akhirnya akan menjadi begini, Pak. Maafkan ibu, Pak. Ibu harus bagaimana, Pak? Kenapa ibu baru cerita? Terus apa yang ibu sudah lakukan sampai mimpi itu datang terus-menerus? Bu Lilis ini bercerita kalau dia tiap minggu selalu datang sembari membawa barang dagangannya untuk diantarkan ke salah satu konsumen dengan Bu Lilis. Dan selalu hampir kemudian pada kali itu, dia itu selalu mampir juga dulu ke tempat dukun untuk mengambil air yang sudah disediakan dan dibacakan mantra oleh sang dukun. Dan itu sudah dilakukan selama 1 tahun. Waktu itu suaminya benar-benar tidak menyangka. Ternyata kalau istrinya yang dianggap istri yang soleha, istri yang tidak lepas sholat 5 waktunya itu, tapi kok bisa-bisanya terjerumus ke dunia hitam dengan cara meminta bantuan ke seorang dukun. Dan lebih parahnya lagi, Bu Lilis mengikuti saran dari temannya itu. Suaminya yang tidak habis pikir bagaimana ceritanya sampai mengambil langkah seperti itu, dan juga Bu Lilis tidak mau menceritakan siapa yang mengajak karena takut suaminya akan marah-marah. Bu Lilis yang mengungkapkan semuanya. Maaf, Pak, ya karena keadaan dulu sewaktu bapak ada di rumah sakit, ibu jualan pakaiannya tidak ada yang membeli sama sekali, Pak. Sehari 2 hari hanya cukup untuk makan, sementara semesternya anak yang pertama harus dibayar, dan yang duduk di bangku SMA pun harus dibayar juga, Pak. Kondangan ke tetangga banyak, apalagi ibu harus mengembalikan sumbangan. Semua itu harus ditanggung ibu sementara bapak ada di rumah sakit. Dan jalan satu-satunya ya berjualan pakaian di toko untuk menopang hidup kita, Pak.
Maafkan Bapak ya Bu. Ibu waktu itu harus pontang-panting mencari uang sendiri dan semuanya sudah terlanjur, tapi ini soal mimpinya Ibu. Ibu harus cepat-cepat datang ke salah satu orang yang benar-benar tahu dengan mimpi yang dialami oleh Ibu. Ya harus nanya ke siapa, Pak? Kita tanya ke Pak Kiai saja, Bu. Barangkali Pak Kiai bisa bantu. Kapan kita ke sana, Pak? Ya secepatnya, Bu. Kita jangan ulur-ulur waktu sebelum apa yang tidak kita harapkan terjadi, Bu. Ya udah, nanti habis sholat maghrib kita datang ke tempat Pak Kiai. Siang itu Bu Lilis tetap berjualan tapi tidak berani mencipratkan air di depan tokonya. Bu Lilis kemudian merasakan hawa yang berbeda sekali. Mungkin jin yang membantu Bu Lilis tidak terima. Suasana di luar toko yang lainnya itu tenang, tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi suasana di tempat Bu Lilis ini, di dalam ruangan itu seperti ada angin puting beliung. Pusaran angin yang mengembaskan tubuh Bu Lilis di atas meja. Sampai-sampai pada kala itu kepalanya Bu Lilis ini benar-benar pusing, seakan-akan tubuh Bu Lilis diputar-putarkan. Tubuh Bu Lilis sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan kondisi yang masih sadar, Bu Lilis menyebut asma Allah. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Pusaran angin yang ada di dalam tokonya itu tiba-tiba berhenti. Iblis yang tidak kuasa menahan suara Bu Lilis yang menyebut asma Allah tersebut membuat keadaan kembali seperti semula. Keadaan Bu Lilis yang sudah lemas, pusing dan juga takut, seketika itu juga tokonya ditutup dan Bu Lilis memutuskan untuk pulang. Loh Bu, kenapa sudah pulang Bu? Iya Pak, dari tadi pagi sampai sore ini sama sekali tidak ada yang mampir ke tokonya Ibu. Iya sudah, gak apa-apa. Kita siapkan saja semuanya untuk kita bawa kepada Pak Kiai. Setelah sholat maghrib berjamaah, Bu Lilis kemudian dan juga sang suami berpamitan kepada anak-anaknya. Nak, Ibu sama Bapak mau pergi ke rumah Pak Kiai sebentar ya. Kalian jaga rumah baik-baik. Nah, setelah berpamitan mereka segera bergegas ke rumah Pak Kiai dengan mengendarai sepeda motornya. Tidak butuh waktu lama mereka sampai dan langsung mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Maaf, ada perlu apa kalian datang ke sini? Bu Lilis pun menceritakan kepada Pak Kiai. Jadi begini, saya beberapa hari ini, hampir setengah bulan ini mendapatkan mimpi yang sangat menakutkan Pak, dan itu sering datang setiap malam. Mimpi apa Bu? Saya mimpi didatangi jin atau iblis yang berbulu hitam Pak, dan saya disuruh menyerahkan salah satu nyawa anggota keluarga saya Pak. Karena sebelumnya itu saya datang ke dukun untuk meminta air penglaris dan sudah bertahan selama 1 tahun. Pak Kiai yang mendengar cerita Bu Lilis paham kalau yang dilakukan Bu Lilis ini bersekutu dengan iblis atau pesugihan. Begini saja Bu, tapi sebelumnya mohon maaf, Ibu melakukan hal seperti itu sadar atau tidak? Saya sadar, saya mengakui itu salah dan itu syirik Pak. Terus kenapa Ibu lakukan terus-menerus sampai hampir 1 tahun? Tanya Pak Kiai. Bu Lilis yang mendapatkan pertanyaan tersebut hanya bisa menundukkan kepala dan menjelaskan suaminya. Sebaiknya Ibu mulai malam ini secepatnya lakukanlah sholat malam, sholat hajat, dan lakukan dengan keyakinan dengan taubatan nasuha. Ibu melakukan sholat itu dengan minta ampun yang benar-benar kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun atas apa yang sudah dilakukan selama ini. Mintalah perlindungan, semoga apa yang ada di sekitaran Ibu, hal-hal yang buruk semua itu bisa dijauhkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan setiap malam, dan yang utama itu, Ibu mintalah segala sesuatunya bukan pada iblis atau dukun, tapi mintalah kepada yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara yang lain ataupun dengan cara yang seperti ini. Tapi tolong ya Pak, bimbing saya Pak,
bimbing dan juga bantu saya. Saya ingin diselamatkan dari jin yang sudah datang dalam mimpi saya ini, Pak. Insya Allah, saya pasti akan bantu sebisa mungkin. Semoga Allah memberikan kuasa dan izinnya untuk bisa menolong ibu. Semoga Allah mengizinkan karena saya hanyalah manusia biasa. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, Pak. Perilaku istri saya sudah musyrik dan syirik seperti ini yang sudah menyekutukan Sang Pencipta. Tapi sebenarnya dia tidak tahu menahu kalau yang selama ini dia lakukan itu musyrik ataupun syirik. Dia awalnya datang ke dukun meminta bantuan agar apa yang menjadi tanggung jawabnya. Bebannya waktu itu menjadi mudah, tapi alhasil istri saya terjerumus ke jalan setan. Minta maaflah kepada Sang Pencipta, Pak, Bu. Segala sesuatunya itu atas kehendak Sang Pencipta, bukan jin atau iblis itu, ataupun ya bukan saya juga. Singkat ceritanya mereka pulang. Malam harinya Bu Lilis kemudian melakukan sholat malam dan berdoa meminta ampun. Saat sedang berdoa, sosok yang ada di dalam mimpinya Bu Lilis yang sudah datang hampir 10 kali setiap malamnya itu benar-benar nyata hadir. Sosok hitam berbulu, badannya kekar itu dan juga besar, tiba-tiba berada tepat di depannya. Sontak saja Bu Lilis ini menjerit sangat ketakutan. "Ah, tolong!" Dengan ketakutannya Bu Lilis menangis terseduh-seduh. Suaminya itu pada kala itu sedang ada di dalam kamar lain yang kaget mendengar teriakan istrinya. "Astagfirullah, Bu, kenapa, Bu?" "Sosok itu, Pak, sosok yang ada di mimpinya Ibu tadi datang tepat di hadapan Ibu, Pak." "Tenang, Bu, tenang, ada Bapak. Ibu harus bisa melawannya dengan segala apa yang Ibu yakini, bahwa segala sesuatunya itu atas kehendak Sang Pencipta, Bu." "Iya, Pak, Ibu akan lakukan apa yang Pak Kiai sampaikan." Singkat ceritanya, 7 hari 7 malam berturut-turut Bu Lilis melakukan sholat malam tentang keadaan toko pakaiannya hari demi hari semakin surut. Pernah ada beberapa orang yang pura-pura dan semua itu menipunya. Orangnya bilang, "Sebentar ya, Bu, saya mau ambil uang." Dengan percaya begitu saja, orang itu tidak balik lagi, dan itu terjadi bukan sekali dua kali saja, tapi sudah berkali-kali sampai dagangannya Bu Lilis ini hampir habis. Ada juga yang datang membeli dengan uang palsu. Cobaannya tidak hanya itu saja, tiba-tiba anak pertamanya Bu Lilis mengalami sakit-sakitan yang tidak tahu sebab musabab sakit itu disebabkan karena apa. Sudah dibawa ke dokter, namun tidak ada hasil yang akurat. Sampai hampir 1 bulan lamanya, anaknya Bu Lilis ini sakit-sakitan, yang tiap jam 12 malam ini pasti menangis meronta-ronta kesakitan. Sampai akhirnya, suami Bu Lilis datang lagi menemui Pak Kiai untuk meminta petunjuk dan bantuan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dialami oleh anaknya. Anaknya Bu Lilis yang dirawat di rumah sakit semakin hari semakin memburuk. Teriakan dan juga tangisannya sampai membuat pasien yang lain menunggu. Mungkin hampir 1 jam lamanya menunggu suaminya datang. Waktu 1 jam lamanya terasa begitu lama sekali saat suaminya ini datang membawa sebotol air yang diminumkan sampai masuk ke dalam tubuh anaknya. Dokter yang sempat melihat air itu akan diminumkan kepada anaknya Bu Lilis. "Maaf, Bu, itu air apa?" "Maaf dokter, anak saya harus minum air ini yang diperoleh dari Pak Kiai. Silakan saja jika itu yang terbaik." Dokter pun kemudian mempersilahkan Bu Lilis menggunakan air itu yang diminumkan kepada anaknya. Air yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh anaknya ini, tiba-tiba anaknya teriak, "Panas, panas, tolong, panas." Kedua orang tuanya pun yang mendengar teriakan itu seketika panik. Tubuh anaknya semakin panas. Air itu coba diminumkan lagi dan tidak butuh waktu yang lama kondisinya kian membaik dan juga tenang, tidak meronta-ronta. Kira-kira hampir setengah jam lamanya,
Setelah sebagian air itu diminumkan ke anaknya, setengah jaman kemudian kondisi anaknya itu sudah membaik. Teriakan panas jeritan tangisannya anaknya itu sudah tidak terdengar lagi. Dokter yang datang memeriksanya pun kaget. Loh, panasnya kok cepat banget menurun ya? Tadi kan panasnya tinggi sekali. Sampai saya khawatir. Tapi syukur deh, alhamdulillah kalau kondisinya sekarang sudah membaik. Ya sudah, suruh istirahat saja dulu. Nanti jika drop lagi, perlu dirawat lebih intensif. Tapi jika nanti malam sudah baik-baik saja, ya besok pagi bisa pulang ke rumah. Terima kasih ya dok. Suami dan juga Bu Lilis yang menjaga takut kondisi anaknya drop lagi ya tentunya. Tapi alhamdulillah malam itu baik-baik saja dan kemudian bisa pulang. Setelah mendapatkan izin dari dokter, akhirnya bisa pulang kembali ke rumah. Rasa penasarannya Bu Lilis terhadap kondisi anaknya yang sakit-sakitan. Sebenarnya apa yang membuat anak saya sakit secara tiba-tiba? Apa ada kaitannya dengan perilaku saya menggunakan jasa dukun itu? Rasa penasarannya itu disampaikan kepada suaminya. Pak, gimana kalau kita mampir dulu ke tempat Pak Kiai? Ya udah, kalau kayak gitu kita mampir sebentar. Gimana anak-anak? Nggak apa-apa kan? Iya pak, nggak apa-apa pak. Kakak juga mau terima kasih karena sudah menyembuhkan kakak kemarin, ujar anak pertamanya Bu Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kondisi anak kalian? Alhamdulillah, setelah diberikan air dari bapak, walaupun anak saya masih pada kala itu kepanasan dan juga sempat menjerit-jerit serta kejang-kejang, tapi tidak berselang lama bisa tenang dan juga panasnya menurun pak pada kala itu. Tapi sebenarnya apa yang menjadi penyebab anak saya sakit pak? Dan setelah suami saya pulang kembali ke rumah sakit dan meminumkan air yang dari bapak Kiai ini, kondisi anak saya kok alhamdulillahnya kian membaik. Mohon maaf kalau ada salah. Apa yang saya lihat dengan kondisi anak ibu itu seperti ada sosok iblis yang sengaja masuk ke tubuh anaknya ibu. Tapi alhamdulillahnya sosok itu tidak sampai membuat anak ibu celaka dan tidak sampai menjalar ke seluruh tubuhnya. Karena tubuhnya itu tidak bisa dipengaruhi secara penuh oleh sosok iblis itu, dan alhamdulillah anak ibu itu akhirnya bisa selamat. Dan tentang apakah ada kaitannya dengan perilaku ibu? Ya jelas ada bu. Sosok itu tidak akan berhenti, akan terus mengejar. Jin atau iblis itu akan terus mengincar siapapun yang sudah bersekutu dengannya. Pesan saya sama ibu sekeluarga, yakinlah segala sesuatu itu atas kehendak sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah perlindungan dan pengampunan semuanya, segala kebaikan minta sama Allah. Jangan minta ke makhluk gaib, apalagi sama saya. Saya hanya orang biasa, bukan siapa-siapa. Kemarin air mineral yang saya doakan untuk anak ibu dan membuat panasnya reda, itu semua juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya bantu doa, selebihnya saya tidak punya apa-apa. Dan terima kasih ya Pak atas semua sarannya, nasihatnya, dan juga penjelasannya Pak Kiai. Saya hanya membantu, selebihnya ya saya tidak punya kuasa Pak Bu. Singkat ceritanya, Bu Lilis ini mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini Pak, buat rasa terima kasih saya kepada Pak Kiai. Maaf Bu, nggak usah. Saya tidak pernah mengharapkan sedikit pun dari apa yang sudah saya lakukan. Tidak pernah juga mengharapkan timbal balik dari orang yang sudah saya bantu. Mohon maaf Pak, bukannya saya tidak mau menerima rezeki, tapi jauh di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan Bu. Pak, gunakan uang itu untuk saudaranya ibu, ya maupun orang yang membutuhkan. Itu jauh lebih bermanfaat Bu, Pak. Yang paling utama itu soal sedekah. Yang paling utama, ibu tidak memamerkan atau mengaku-ngaku, karena sebaik-baiknya orang yang bersedekah adalah tidak diketahui
orang lain, dan itu pun dilakukan bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang dilakukan menjadi hal yang baik untuk Bu Lilis dan juga keluarganya, dan itu memberi contoh untuk kedua anaknya, karena memang sebenarnya suaminya dan kedua anaknya tergolong orang-orang yang soleha, bukan dari orang-orang yang sengaja mencari bantuan ke dukun, yang sengaja mendatangkan bantuan lewat iblis. Tapi semua ini dilakukan karena keadaan Bu Lilis yang waktu itu tidak tahu menahu kalau kenyataannya selama 1 tahun dia menggunakan jasa dukun dan ternyata mengandung sifat kemusyrikan dan juga syirik. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia di channel ini. Terima kasih juga atas support kalian selama ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian nih ya tetap mensupport channel ini agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Mohon maaf atas kesalahannya ataupun banyak kurangnya. Ya mungkin saya mengucapkan kata-kata yang salah ataupun narasi saya yang kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Jangan lupa juga nih teman-teman untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya ya teman-teman. Baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini semoga dapat kalian ambil pembelajarannya untuk menjadikan kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.